Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qail wa qala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu la'allakum tuflihun. Masyaallah muslimin sidang salam Id rahimakumullah. Tidak ada nikmat Allah yang lebih agung, yang lebih mulia dibanding apapun di alam semesta ini, dibandingkan nikmat Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Tidak ada keutamaan yang paling utama dan yang pertama yang diinginkan oleh makhluknya di alam semesta ini kecuali limpahan hidayah Islam yang diberikan kepada makhluknya. Dan tidak ada apapun yang lebih berharga di alam semesta ini dibandingkan nikmat Islam yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Dan tidak ada kebajikan atau kemuliaan apapun yang akan dimiliki oleh makhluk di alam semesta ini kecuali nikmat Islam dan iman dan Islam. Oleh karena itu, nikmat Islam adalah sesuatu yang anugerah Allah yang maha besarnya. Karena apapun yang dimiliki oleh manusia, jabatan tinggi setinggi apapun, presiden, gubernur, bupati, wali kota, lurah, RT, RW atau apapun, tidak ada maknanya dan tidak ada gunanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala bila itu bukanlah Islam. Pun tidak ada artinya gelar tinggi, profesor, doktor, apapun yang dimiliki manusia, ilmu sebanyak apapun yang dicapai oleh manusia, jika ilmu itu pun bukan Islam, pun tidak ada artinya harta benda kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya jika itu tidak Islam. Bahkan bisa jadi semua itu mencelakakan dirinya, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Haman ilmunya sangat tinggi, sebagaimana Qarun hartanya melimpah ruah yang pujinya saja harus dipanggul oleh 40 orang laki-laki besar saking begitu banyak hartanya. Tetapi di mata Allah, Qarun, Haman, Fir'aun, Namrud tidak ada maknanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang Arab jahiliyah yang begitu mencintai dunia dan segala-galanya, status sosial, kehormatan. Tetapi Allah katakan bahwa apa yang dimiliki oleh bangsa Arab pada waktu itu tidak ada maknanya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sinten mawon ingkang madosi yang mencari din, agama, jalan hidup, nilai hidup selain Islam, fala yuqbala minhu, Allah tidak akan menerima dari jerih payah hidupnya, dari kekayaannya, dari pangkatnya, dari ilmunya. Bahwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan wa fid dunya minal khasirin, karena dunia bukanlah tempat kehidupan orang beriman. Bahwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, siapakah orang yang disebut dengan beragama Islam itu, memeluk Islam itu? Alladzi salaka tariqan bi ghairil Islam, orang yang menempuh
yang menjalani kehidupannya dengan cara-cara yang bukan Islam. Inilah yang menyebabkan kenapa banyak orang muslim nanti masuk neraka, karena Islamnya hanyalah Islam sosiologis, karena Islamnya hanyalah Islam mengikuti orang tuanya, mengikuti lingkungannya dan sebagainya, bukan karena keimanan yang ikhlas mukhlisin lahuddin, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa Islam dunia ini tidak ada. Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, matahari, bulan, air dan segalanya ini karena Islam. Kalau tidak ada sholat, maka tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan inilah Allah ciptakan kapan hilal dimulai, kapan hilal berakhir. Karena puasa lain kita tahu, karena matahari dan bulan itulah kita tahu kapan waktu sholat zuhur datang, kapan sholat maghrib datang, kapan sholat subuh dimulai. Karena air itulah ada sebab perintah sholat. Kalau tidak ada sholat, air tidak Allah sediakan buat apa? Kalau air hanya sekedar untuk makan dan minum, maka status kita, keadaan kita, hakikat kita sama dengan binatang. Allah sediakan air hanya untuk makan dan minum, makan dan minum, tidak lebih dari itu. Allah sediakan air bagi orang beriman untuk beribadah. Demikian pula Allah ciptakan tumbuhan dan segala macam ternak di alam semesta ini. Itu juga karena Islam. Kalau tidak ada zakat, maka buat apa tumbuhan Allah ciptakan ini? Buat apa Allah ciptakan binatang ternak itu? Tidak ada maknanya sama sekali. Oleh karena itu, Islam begitu tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang tidak memeluk, tidak mencari Islam sebagai jalan hidupnya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi serugi-ruginya. Inilah yang dulu pernah dialami bangsa Romawi, kerajaan Romawi, imperium Romawi yang berdiri sejak 7 abad sebelum Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah kepada mereka? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum bil akhirati ghafilun. Surat Ar-Rum ayat 7. Mereka itu tahunya kehidupan dunia, ilmu dunia, bagaimana jadi orang kaya, bagaimana menjadi orang mentereng, bagaimana mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tidak lebih dari itu. Bagaimana membuat negara ini wah, tetapi di mana Allah tidak ada maknanya sama sekali, tidak ada gunanya sama sekali. Kalau hanya sekedar membangun bangunan yang sangat megah, jalan raya yang sangat hebat di zaman Fir'aun, di zaman Sulaiman alaihissalam, sudah ada bangunan-bangunan yang sangat megah, sudah terdapat infrastruktur yang sangat hebat, yang belum bisa ditandingi manusia pada zaman ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa yang lain? Bangsa Persia juga sama, yang berdiri sejak 5 abad sebelum Nabi Isa alaihissalam. Mereka hidup dalam kesesatan, kejahilian, kebodohan, tanpa hidayah Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang dulunya adalah menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam, dan setelahnya sampai Nabi Isa alaihissalam, Allah katakan apa? Wa in kanu min qablu lafi dhalamin mubin. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Tidak hanya tidak, bukan mereka kanu fi dhalamin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Lagi-lagi karena mereka menolak Islam yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, mereka merusak Islam yang dibawa oleh Nabi Zakaria, Nabi Ilyasa. Demikian pula merusak Islam yang dibawa Nabi Isa alaihissalam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Demikianlah
mulianya Islam bagi kehidupan manusia. Yang dalam kesimpulan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aqidatul Mu'min disebutkan bahwa kebutuhan manusia dan alam semesta terhadap Islam seperti kebutuhan ikan kepada air. Ikan kalau tidak ada air pasti mati. Demikian pula halnya alam semesta ini, manusia tidak ada Islam itu pasti mati. Hidup ada nyawanya, bergerak ke sana kemari, itulah hanyalah jasadnya. Tapi di hadapan Allah mati karena tidak ada maknanya kehidupannya. Dan sampai hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia dan alam semesta dan seluruh isinya masih utuh sedia kala sampai hari ini pun karena Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada yang berhak memberi hidayah kepada makhluknya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk hidayah untuk masuk Islam kepada orang yang kecintai sekalipun, di antaranya kepada Abu Thalib pamannya. Tidak bisa. Faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, Allah kehendaki beriman. Siapa yang kehendaki kufur, dia akan menjadi orang kafir. Demikianlah hidayah Allah itu sangat luar biasa mahalnya, yang wajib kita syukuri. Karena tadi kita hari ini menjadi muslim, bisa jadi kita lahir di Kenduren yang mayoritas adalah muslim. Kalau kita lahir di Tel Aviv Israel, jangan-jangan di bagian kita menjadi orang Yahudi. Kalau kita lahir di China, di Beijing, bisa-bisa kita menjadi orang Konghucu. Kalau kita lahir di Bali, jangan-jangan kita menjadi orang Hindu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian pula kalau kita lahir di Eropa, jangan-jangan kita menjadi orang Kristen, orang Katolik. Demikianlah Islam diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita rawat, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena dengan merawat Islam yang sebenarnya dengan sebaiknya itulah nanti kita akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Karena secara teologis, historis teologis, tempat kita itu dulu di surga. Bagaimana cara kembali ke sana kalau kita nggak tahu jalannya? Bagaimana caranya kalau kita tidak tahu petanya? Tidak ada map, tidak ada jalan, tidak ada cara yang paling baik kecuali milik orang muslim yang baik, mukmin yang paling baik. Dan bagaimanakah cara menjadi mukmin muslim yang paling baik itu? Ilmu pengetahuan tidak bisa memberikan jawaban. Akal manusia tidak mampu menjangkaunya. Disinilah kenapa Allah kemudian menurunkan wahyunya. Allah menurunkan Islam dan membawa nabinya Muhammad SAW dalam konteks agar manusia nanti bisa kembali ketika wafat, ketika meninggal dunia, bisa kembali kepada Rabbnya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kalau nggak tahu peta itu, maka dia akan rusak, dia akan tersesat sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu, sebagaimana orang-orang Yahudi, sebagaimana orang-orang Nasrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah rahimakumullah. Lalu bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman dan Islam kita? Disinilah momentum Ramadan yang Allah berikan kepada kita 1 bulan yang lalu adalah cara terbaik, saat yang paling terbaik untuk menjadi muslim yang hakiki, mukmin yang sejati, mukmin yang otentik, yang asli. Karena kehidupan seorang muslim yang paling baik, yang paling otentik, yang paling asli dengan sunnah Rasulullah SAW adalah kehidupan seorang muslim di saat Ramadan.
Karena di bulan Ramadan itulah kita orang beriman dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing Allah Subhanahu wa taala sejak bangun tidur, dari kemudian kembali bangun tidur. Semua amaliyah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena antara sahur dengan sarapan pagi itu berbeda. Kalau sahur pasti beribadah karena niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sarapan pagi belum tentu ibadah. Demikian pula amaliyah yang lain. Disinilah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memberikan kabar gembira. Siapa saja man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang puasa kemarin itu Ramadan imanan karena imannya, wa ihtisaban ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya yang telah dijalankannya, yang pernah dilampuinya, yang telah dilakukannya. Inilah jaminan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Tidak ada amaliyah yang Rasulullah jamin sebagaimana halnya buat ibadah puasa. Haji tidak, buat zakat tidak, demikian pula sudah tidak. Puasa ibarat seperti Islam tadi. Jika ada seorang mu'alaf, dahulunya Kristen, dahulunya Hindu, kemudian hari ini dia masuk Islam, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang pernah dilakukannya, kalau dia hari ini Muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya. Berbuat dosa apapun dia, entah membunuh, berzina, merampok, mencuri, berkata kasar, atau berbuat apapun yang sifatnya bentuknya adalah maksiat. Tetapi kalau dia Muslim, Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosanya. Demikian pula pahala puasa, kemuliaan puasa akan menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Man shoma ramadhana, atau dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man shoma wa qamahu, dan menegakkannya dengan sungguh-sungguh imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena dari puasa inilah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjadi muslim sebagaimana para salafus saleh dahulu. Menjadi khairu ummah, kuntum khaira ummah. Umat yang paling terbaik, menjadi teladan, menjadi pelopor kebaikan. Bukankah penyakit umat Islam hari ini diantaranya adalah kurang rapi, kurang rapi dalam sebagai hal, dalam politik, dalam pendidikan, dalam ekonomi, dan segala macamnya. Bukankah umat Islam hari ini juga punya penyakit kuril, kurang ilmu? Mengapa satu Kabupaten Demak ini katakan misalnya pertiannya gagal, sementara orang Jepang yang jarang menyembah Tuhan, jarang menyembah Allah, menyembah matahari, tetapi lebih maju secara ekonomi? Kenapa? Karena mereka bekerja, melakukan segala sesuatunya berdasarkan ilmu. Allah memberi rezeki yang terbaik bukan saja karena imannya, tetapi ada faktor lain, karena ilmu. Kenapa orang-orang Prancis, orang Amerika, orang Eropa dan sebagainya peradaban dunianya lebih maju dibandingkan orang-orang Muslim? Karena ilmu tinggi yang mereka miliki, yang mereka kuasai. Sedangkan umat Islam meninggalkan Islamnya. Bukankah orang Islam itu juga punya penyakit Buddhis, kurang disiplin? Disinilah di bulan Ramadan Allah membimbing kita untuk supaya disiplin, disiplin dalam beribadah, sholat on time, berjamaah dan segala macamnya. Kalau dengan Allah saja tidak bisa disiplin, bagaimana disiplin dengan makhluk-makhluknya? Atau justru dibalik, dengan makhluk kita disiplin, dengan pejabat, dengan atasan kita disiplin, dengan organisasi kita disiplin, tapi dengan Allah Rabb pencipta alam semesta yang menciptakan kita justru tidak disiplin. Bagaimana Allah mau memberikan keberkahan hidup kita? Bagaimana Allah akan memberikan ketenangan kepada kita?
Oleh karena itu banyak di antara kaum muslimin ketika Allah mengujinya dengan hal yang syarra, yang buruk, kita kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal tu'thiruna al-hayata dunya, karena kita lebih senang, lebih mengejar kehidupan dunia dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ibadah puasa yang pernah kita jalani 1 bulan penuh pada tahun ini atau pada tahun-tahun sebelumnya, kenapa kadang-kadang tidak memberikan dampak yang baik, yang positif kepada kehidupan pribadi kita, kepada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya kepada kita? Karena puasa kita memang tidak sama dengan puasanya Abu Bakar. Puasa kita tidak selevel dengan Ali bin Abi Thalib. Puasa kita tidak sama dengan puasanya Imam Syafi'i rahimahullah. Puasa kita tidak sama dengan puasanya Imam Bukhari, Al-Ghazali, dan ulama-ulama yang lain. Tarawih kita tidak sama nilainya dengan mereka, padahal sama-sama mungkin sama-sama 11 rakaat atau 23. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Karena banyak hal yang kita abaikan dalam Ramadan, terutama kita kurang ilmu dalam menjalankan ibadah Ramadan. Bagi mereka yang kemarin di Ramadan telah melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, maka malah kita mengistimahkan diri, konsistensi, atamas bi amrillah, bi amrillah, wasbinabi nawahi, selalu mentaati seluruh perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Sufyan As-Saqafi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya." Kulli, katakan kepada saya Rasulullah, yang aku tidak akan bertanya lagi ba'daka setelahmu. Apa nasihat Rasulullah kepada Sufyan As-Saqafi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Deklarasikan, katakan pada dirimu, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Kemudian selalu istiqamah, konsisten, mulazamah, mudawamah, membiasakan dan mendawamkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang di masjid sholat itu hal biasa. Tetapi kalau ada orang sholat di tempat maksiat itu sangat luar biasa. Ada kesempatan untuk berbuat jahat, dia tidak berbuat jahat, itu sangat luar biasa. Menjadi pemimpin itu adalah kesempatan oleh orang untuk berbuat maksiat, mengakali rakyatnya, membodohi rakyatnya, menipu rakyatnya, mengkorupsi anggaran negara. Itu paling mudah. Tetapi kalau dia bisa konsisten, takut kepada Allah, kalau ada hak rakyat, hak masyarakat diambil, berarti dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mampu menjaga syariat Allah dengan sebaik-baiknya, termasuk dosa-dosa kecil maupun dosa besar, misalnya bersalaman-salaman dengan yang bukan muhrim misalnya, dilakukan dengan biasa tanpa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini artinya dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa tabi sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan ganti ikuti perbuatan-perbuatan yang buruk yang pernah kita lakukan atau ibadah-ibadah di Ramadan yang tidak sempurna. Karena banyak orang menganggap bahwa puasa itu hanya dari menjelang fajar sampai maghrib. Bukan. Puasa itu kata Allah, wa'atimus siyama illa lail, sempurnakan puasamu sampai malam. Jadi 24 jam kita puasa itu. Orang membatasi puasa hanya dari sebelum fajar sampai maghrib, sehingga malamnya dia berbuat maksiat, berbuat yang dilarang oleh Allah,
atau berbuat yang tidak bermakna bagi seorang muslim. Pada Allah Nabi katakan, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang muslim yang indah adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggal yang tidak bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa taala, menurut pandang Allah enggak berguna, tidak ada manfaatnya, kita tinggalkan. Inilah yang kadang-kadang banyak di antara kita beribadah, mungkin kita selalu rajin berjamaah tilawah Quran dan ibadah-ibadah yang lain, tapi ada dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang mungkin kita tidak anggap maksiat, tapi justru di hadapan Allah itu mengandung maksiat. Tafasuh, bersalah-salaman dengan sesama bukan muhrim, antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya, mengerjakan hal yang tidak berguna untuk diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat ibadah puasa kita rusak dan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengandung keberkahan dalam hidup kita. Tidak ada ziyadatul khair, tidak selalu bertambah baik dan baik dan baik. Padahal seharusnya setiap kita melaksanakan sebiji zarrah yang baik, kebaikan, maka mestinya melahirkan kebaikan. Itulah namanya berkah. Al-barakah lughatan ziyadatul khair, sebuah perbuatan yang baik. Bila satu dua kebaikan, 2 rakaat akan melahirkan kebaikan yang lain. Sedekah 2,5 kilogram zakat fitrah akan melahirkan kedermawan-kedermawan yang lain. Itulah namanya ibadah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Ramadan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang minal faizin, orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhal mu'minun ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Id rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyampaikan sedikit hal yang sangat penting bagi kita, bahwa tidak ada di antara kita, di antara manusia, yang menjamin bahwa hidup kita di akhirat kita adalah menjadi muslim yang sebenar-benarnya, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, maupun oleh Imam Ibnu Mandur dalam kitabnya Tariq, disebutkan bahwa Abdah bin Abdurrahim pernah menceritakan dirinya bersama beberapa pemuda pernah diutus untuk melakukan ekspedisi perang melawan orang-orang Romawi. Sampai di Romawi, ada seorang pemuda yang melihat di atas benteng ada seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Kemudian pemuda ini yang dikenal hafidz Quran, ahli puasa, zuhud, ahli zikir, ahli perang dan sebagainya, hatinya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika semua pemuda berbondong-bondong ingin melawan orang-orang Nasrani di Romawi itu, justru dia berhenti di benteng itu melihat perempuan yang cantik itu dan berkata kepada perempuan itu, "Wahai Adinda, bagaimana aku bisa memilikimu?" Kemudian dijawab perempuan yang cantik itu, "Wahai Kanda, engkau bisa memiliki aku dengan cara engkau meninggalkan agamamu, engkau masuk agamaku menjadi orang Nasrani.
Tidak lama kemudian mereka menikah dan menjadi murtad, meninggalkan agamanya. Kemudian para sahabatnya terkejut dengan peristiwa ini. Ma Qur'anuka, bagaimana dengan hafalan? Ma sholatuka, wa ma shaumuka, bagaimana dengan puasamu, sholatmu? Dia menjawab, semuanya hilang, semuanya lupa. Tidak ada yang tersisa termasuk hafalan Qur'annya, kecuali hanya 2 surah, 2 ayat dari surah Al-Hijr. Rubama yabatul ladina kafaru law kanu muslimin. Hampir-hampir orang-orang yang masuk neraka nanti, orang kafir, hidupnya ini kembali menjadi muslim. Lalu biarkan mereka itu ya'kuluna wa yatamatta'una wa yuhimul amalu fasawa ya'lamun. Biarkan mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunianya dan dilalaikan dengan keinginan angan-angannya, fasawfa ya'lamun. Mereka akan tahu akibat menjadi orang murtad, meninggalkan agama Islam ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala kita menjadikan orang-orang salat istiqamah dengan Ramadan kita, dengan keislaman kita, sehingga nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salli billadhi wa ismatu amrina wa aslana dunyana ati fiha ma'ashuna wa aslana akhiratana ati ilaiha ma'aduna waj'al hayah ziyadah lana fi kulli khair waj'al marahatana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al khaira umurina akhirahu wa khaira amalina khatimahu wa khaira ma yawma qadi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu baina bihi ma'asi wa min du'atika ma tubayyinu jannatak wa min yaqini bihi ma tuhanu 'ala masaibat dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'al ma lam yakhwir hamuna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Dalam mimbar yang terhormat ini, saya atas nama pribadi keluarga dan sebagai warga Jamaah Al-Manar mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'am wa antum bi khair minal 'aidil faizin. Bila dibayar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.